merinding. Oh. Dia tuh kayak pohonnya tuh pohon besar, terus kayak kabut. Mana aku jalannya sendirian kan, jadinya kayak badan aku bener-bener merinding semuanya. Takut, nggak ada pendaki sama sekali. Kalau kalian bilang alay, cobain deh kalian trekking bener-bener sendirian di tempat yang kayak gitu, belum kayak pikiran aneh-aneh, halusinasi. Nah sekarang udah nyampe di Tawangmangu jam 2.47. Lihat sepi banget. Terus aku lagi stop buat beli makan di warung. Asli dingin banget. Tuh aku masih outfit ini, nanti mau dandan sekalian. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang tuh jam 4.35. Ini aku baru beres makan. Habis sahur. Karena ini rencanakan aku naik gunungnya edisi pas puasa Ramadan. Cuman aku nggak ngecamp. Kalau dulu kayaknya aku sempet bikin ya, yang aku pertama kali solo hiking di Mongkrang yang puasa tuh. Tapi ini aku tektokan, jadi kayak rencana tuh emang langsung turun dan aku nggak sampai puncak yang paling ujung, karena waktu itu kan aku udah pernah ya yang solo hiking kemarin tektokan tuh sampai puncak. Sekitar jam 5-an mungkin udah cerah, tapi aku masih bawa headlamp jadi buat jaga-jaga. Terus ini lagi pakai sepatu, aku buru-buru biar dapat sunrise pas di atas, jangan kayak kemarin pas baru tanjakan bentar udah sunrise. Semoga cuaca hari ini lebih cerah daripada kemarin, karena kemarin kan di jam 8 atas sudah kabut. Jam 8 ke atas sudah kabut. Tadi aku sempat tanya ibu warung, katanya cerah terus, alhamdulillah. So ya, kali ini jilbab aku beda, bukan pasmina dan pakai topi, tapi pakai jilbab belusukan. Cocok nggak guys? Tuh, udah siap. Let's go. Memakai vest. Terus aku bawa jaket tipis juga kalau nanti kedinginan. Tuh. Bawa vest, lucu banget. Ikutin terus ya. Nah jadi ini kalau mobil nih parkir 10.000. Yaudah, let's go. Ini katanya ada satu orang yang naik. Nah ini aku salvok pas mau trekking, ketemu apa sih? Ini rusa gak sih? Terus kayak suara hujan, ternyata air. Dan lihat, udah sunrise karena baru trekking itu sekitar jam 5-an. So ya, let's go. Aku lagi trekking. Tuh lihat, sunrise-nya udah mulai muncul, tapi aku masih tetap pakai headlamp soalnya bener-bener gelap banget. Gak ada pendaki. Tapi tadi katanya mas yang jaga, yang di parkiran, ada satu motor, 2 pendaki naik. Dingin, tapi untungnya aku bawa jaket cadangan. Bener-bener sepi, gak ada orang. Nah, seperti inilah treknya. Tuh, masih gelap. Ini tuh lurus terus, nanti bakalan ketemu pos regis. Cuman aku gak tahu pos regisnya udah buka apa belum. Setahu aku waktu itu jam 7-an baru buka. Tuh, gunungnya kelihatan, bertopi dia. Cerah, ada bintang-bintang. Kedengeran suara hewan. Terpantau tidak ada headlamp yang di atas. Mulai cerah. Ini mulai masuk hutan-hutan yang menuju pos registrasi. Tuh udah kelihatan cahayanya. Semangat. Ih, ada orang. Ada orang. Ih, ada orang. Siapakah itu di depan? Keren sih, ada orang jam segini. Kayaknya bukan pendaki, soalnya tadi masnya bilangnya udah dari tadi ada orang naik. Apakah itu akamsi? Gunungnya ketutup. Semoga nanti lautan awan sih, bukan yang ketutup banget. Nih, lewatin hutan.
Lumayan sepi. Tapi ini udah ada perkembangan tau. Dulu tuh belum ada lampu di pinggir-pinggirnya. Jadinya kayak ketolong, ini nggak gelap banget. Asli kalau jam seginian tuh biasa masih gelap. Kita samperin yuk. Itu siapa ya? Ramai banget. Sampai juga di pintu selamat datang di Bukit Mongkrang. Ini pas lagi sunrise nih. Terpantau nggak ada orang regisnya. Jadi let's go. Kayaknya pendaki deh. Jadi emang biasanya kalau misalnya pas kita lagi naik terus si petugasnya nggak ada, itu tuh laporannya nanti pas turun. Tinggal bilang kalau tadi tektokan waktu subuh udah mulai ngos-ngosan, walaupun treknya landai. Kan namanya kalau baru awal trekking selalu kayak gitu. Ini udah mulai kedengeran suara kayak burung-burung yang berkicau pagi hari sama ayam gitu loh. Mantap sih. Nah, ini aku udah nyampe di pintu masuknya sekitar jam 5.15-an. Ih, suara apa itu? Saya, let's go, lanjut lah. Mulai start pendakian lagi dari pintu masuk. Ini treknya udah mulai tanah yang nanjak. Bismillah. Asli kalau ngetrek jam segini tuh bener-bener seger banget. Walaupun kurang tidur tapi kayak vibes-nya tuh enak gitu loh, suasana pagi. Kan biasanya masih rebahan. Aduh. Lumayan. Lihat, nggak ada orang sama sekali. Aduh. Agak lumayan licin karena kayaknya habis hujan deh. Tanahnya licin. Trekking dengan kegelapan ditemani suara-suara burung. Bantu penerangan senter HP juga. Oh, ternyata mereka naik, tapi aku nggak kenal. Masya Allah, ini aku salvok. Tadi habis ngebut, sunrise-nya bagus banget, oren. Tuh lihat treknya udah mulai kelihatan sih, jadi nggak perlu pakai lem. Aduh, tanjakan bro. Semangat. Nah, dari sini kalian bisa lihat pemandangan bawah. Tuh, yang aku tadi parkir. Dan view Gunung Lawu. Tuh, kelihatan kawah Chandra di mukanya. Asli, cakep banget. Udah mulai terang banget, jadi aku nggak pakai headlamp. Misal kalau kalian naik terus ngecamp di bagian puncak Mongkrang, asli ini bener-bener bagus banget. Karena waktu itu aku juga pernah kan, aku sempat cerita. Emang ya, kalau lagi trekking pas puasa tuh beda banget. Bener-bener harus mengontrol diri, ngatur nafas. Karena kebayang pasti hausnya kayak gimana. Masya Allah, cantik banget sunrise-nya. Gokil sih. Kemarin aku nggak secakep ini sunrise-nya. Tuh, bener-bener nggak ada yang naik sama sekali. Lihat, tuh kan, nggak ada orang. Dan aku rekomen, ada burung. Aku salvok nih. Tuh, lihat, ada burung guys. Di situ. Nah, kan kelihatan gak sih? Nih ya. Pelan-pelan. Ada burung. Cuman dia kalau disamperin tuh kayak terbang gitu loh. Ini tuh kalau di Gunung Lawu katanya petunjuk jalan. Tuh kan. Ada yang tahu nih namanya apa? Burung jalak gak sih? Tapi dia menyerupai tanah gitu loh. Jadinya gak kelihatan kalau itu burung kan. Tuh,
petunjuk jalan gitu loh. Tuh kan. Dia ngarahin kita. Tapi kayak burungnya bentol-bentol. Kayak burung trio macan gitu loh. Nih. Yoin, jadi ini aku mau bikin video apa? Pura-pura jalan. Balik lagi. Karena nggak ada yang ngambilin, jadinya harus ngambil sendiri. Wih, tuh. Nah. Ini tandanya udah mau nyampe di pos 1 tuh. Anak tangga yang nanjak banget kayak gini tuh, muter. Tapi nih aku lewat jalur yang biasa orang-orang. Kalau belok kiri tuh ke sana tuh jalur-jalur porter yang biasa orang warung. Tapi nanjak banget dan licin. Itu depan pos 1. Tuh, lihat sunrise-nya bagus banget. Tapi mendung Gunung Launya. Kalau kalian udah nemuin tulisan ini, tuh tandanya sampai juga di pos 1. Oh my god. Asli tanjakannya bikin ngos-ngosan parah. Gak ada pendaki sama sekali. Sampai juga di pos 1 ngolepol. Aku mau istirahat bentar di sini. Oke. Tunggu, aku mau bikin video ala-ala seperti biasanya. Oke. Sampai juga di pos 1 ngolepol. Sama sekali nggak ada pendaki. Tuh. Ya udah, karena biasanya aku di sini tuh bisa istirahat minum, ngemil, karena ini lagi puasa. Aku mau lanjut ke warung di atas yang langsung view-nya ke Gunung Lawu. Nah, ini jalan yang paling enak banget karena habis ini tuh ada warung sama ada tempat duduk dengan pemandangan Gunung Lawu. Cara ini waktu aku solo hiking malam-malam lewat sini, vibe-nya asli beda banget. Tuh, sama sekali gak ada orang, bro. Tapi ini tuh kayak sunrise yang mau hujan gitu loh. Karena mendung, belum panas matahari, cuman sunrise saja. Tuh kan, ini dia warung paling cakep view-nya. Kalau kalian ambil jalur kiri, ini tuh jalan yang di pertigaan bawah. Kan kalau lurus tembusnya pos 1. Nah, kalau kalian potong jalur, ini tuh jalur lama. Biasanya bapak-bapak warung nih lewat. Nah, tembusnya tuh langsung warung ini. Cakep banget, Masya Allah. Tuh, sunrise-nya asli cantik banget. Oh my god. Kayak wow, gak nyesel naik jam segini. Hoki banget. Tuh, matahari bulatnya kelihatan dari sini. Tapi jangan lama-lama di sini karena dingin, takutnya nanti hipo ya. Jadi kita trekking tipis-tipis ke atas. Ini kalau buat foto cahayanya bagus banget. Cahaya matahari yang kayak gitu. Ini udah mulai terang. Treknya seperti ini. Seperti biasa kalau aku solo hiking jam segini. Apakah sudah tidur? Belum. Jadi morning personnya tuh bukan karena bener-bener bangun yang pagi sengaja sunrisean, tapi emang kayak istilah orang belum tidur gitu loh. Bukan karena ini. Cepolku kayak turun gitu gak sih guys? Soalnya kalau terlalu erat pusing tahu.
Tuh kan, cahaya-cahayanya bagus banget buat foto ini. Cuman nantilah coba minta tolong pendaki karena nggak ada orang sama sekali. Bismillah. Tetap semangat. Anak tangga seperti ini guys. Udah mulai lemes. Aku nggak bakalan ke puncak, cuma candi satu aja karena menyesuaikan di bulan puasa ini olahraganya. Nah nih sampai juga di warung lagi. Ini warung yang kedua, nggak jauh dari warung yang ketiga paling terakhir. Nah biasanya tuh bapaknya yang warung ini tuh buka, cuman nggak tahu ya karena puasa mungkin. Tapi kalau weekend kayaknya buka, soalnya waktu aku solo hiking bapaknya tuh buka. Ini nggak ada. Atas udah mulai cerah, aku buka tuh sunrise. Sama sekali nggak ada pendaki. Gokil. Oke, seperti biasa jangan lupa bikin video ala-ala. Iya, ada pendaki nih. Ini kondisi warungnya. Tuh, biasa mungkin ada pentol kali ya. Nah, kalau kalian kedinginan tuh bisa masuk di warung ini. Kayak lumayan ngangetin gitu karena nggak kena angin dari luar. Gunung Lawu. Nih. Oh, kembali lagi di channelnya Muti. Tetap semangat. Karena tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri sendiri. Walaupun sebenarnya kamu rapuh, tapi harus terlihat tetap kuat. Tapi kenapa ya kayak kabur-kabur gitu loh? Karena mungkin cahayanya kayak turun banget gak sih? Nanti aku mau benerin dulu dah. Waktu di warung depan santuy saja, pelan tapi pasti. Karena bener-bener beda banget kalau lama nggak naik gunung, terus apalagi puasa. Kebayang kalau orang-orang yang puasa tapi mereka trekkingnya tuh sore. Gokil, itu kayak tenaga yang bener-bener udah habis sih kata gue. Dari tadi nggak ada papasan sama pendaki sama sekali. Cuman kayak suara motornya kedengeran karena emang deket banget. Anak tangga. Semangat ya. Semangat. Kalian jangan bosan-bosan kalau nontonin video aku bolak-balik ke Mongkrang. Tuh lihat anak tangga yang waktu itu aku ketemu bocil-bocil. Saatnya bikin video ala-ala gitu. Pura-pura naik. Siapa yang rekamin kak? Lah, kameraku kok begini. Tuh, bener-bener HP. Setelah tanjakan tadi, ini langsung disambut sama warung. Alhamdulillah. Oh my god. Ini warung favorit aku, yang bagi aku view-nya best banget. Karena kayak dia ketinggiannya udah lumayan, terus kayak nggak ketutup sama pohon-pohon. Ini kalau warungnya buka terus ada pentol, asli enak banget. Lihat tuh, ada tempat duduknya, view-nya langsung Gunung Lawu.
saatnya kita apa? Saatnya kita bikin video ala-ala gitu. Agak kesini, soalnya aku mau pura-pura duduk. Nah, oke. Jangan lama-lama, karena dinginnya tuh lagi kayak dingin yang angin gitu loh. Ini bisa kemungkinan hipo karena cahaya mataharinya tuh kayak jarang-jarang. Tau gak sih dingin-dingin dingin-dingin angin semriwing. Terus kalau orang biasa lagi demam, ini pasti bakal ngerasa meriang, menggigil, badannya pasti gemeter. Tapi sayangnya gunungnya ketutup. Saya istirahat bentar, habis itu lanjut. Memang ya, outfit tuh kayak penting banget buat ciwi-ciwi, karena kayak aku ngerasanya tadi cepol aku tuh kayak kurang kenceng kan, terus kayak mengganggu waktu trekking karena kayak aku rasanya nggak pede. Nah kalau udah bener kayak gini tuh jadi lebih pede, terus jalan lebih nyaman, nggak perlu mikirin ini. Saya lanjut sekitar jam 6.25, let's go ke pos 2. Terus ini treknya bakal muter ngelewatin yang pohon besar itu. Cus. Dari warung yang terakhir nih, lihat atas cuacanya kabut. Tuh, tapi di sini kayak cerah gitu loh, udah mulai awan yang biru walaupun cahaya mataharinya udah menghilang. Saya let's go. Kayak tanahnya tanah basah karena mungkin semalam hujan kali ya. Ini treknya masuk hutan nih. Hutan yang paling aku takutin kalau jalan malam-malam sendirian di sini. Tuh kan, kayak tau gak sih kayak gunungnya kekabut gitu loh, kurang jelas. Ketutup kabut tipis-tipis tuh hutannya. Ini bener-bener sepatuku licin banget nih, kayaknya kalau aku turun harus hati-hati karena lihat tuh bekasnya. So ya, let's go. Lanjut memasuki hutan. Sama sekali tidak bertemu pendaki. Tuh. Aku suka banget kalau cahaya panas matahari kayak jam segini. Nih masuk hutan. Licin. Permisi. Tuh, bener-bener. Ini ada jual jalur nih. Kiri bisa, kanan lebih tertutup sih. Bisa lihat sendiri, ini hutannya. Aduh, gak ada orang sama sekali. Tadi aku sempat kepleset gara-gara sepatuku soalnya udah tipis, terus licin. Kalau kalian salfok sama baju aku kalau nggak cocok, ini karena rajut ya. Karena yang biasa cuman apa sih bahannya yang bintik-bintik tuh lagi kemarin dicuci. Jadi ya udahlah, sekali-kali kita harus tampil beda. Bisa sih sebenarnya diserut ke atas, cuman pengen kelihatan kalungnya kan. Ya Allah, ini banget ya mendaki kalau lagi puasa. Wih, Masya Allah, Gunung Launya cantik banget. Wih, aku mau tunggu di atas sambil konten di sini nih, cakep banget nih. Tuh, ada kayak tempat turun dikit. Sih, karena lagi puasa juga, ini bibir aku sampai kayak ngelopek gitu loh. Tapi jangan digigit-gigit, nanti takutnya perih terus berdarah. Dan asli, ini cuacanya Masya Allah well banget, lebih cerah. Dan ini kalau jam 8 ke atas pasti udah panas banget, karena ini tuh kayak
cahaya mataharinya bagus. Cuman udah yang menyengat gitu. Ini kalau nerbangin drone bagus banget karena gunungnya lagi cantik, atasnya juga awan dikit, tapi aku mau terbangin di puncak aja. Di sana lagi ada lautan awan tuh. Kan? Masya Allah. Tadi aku sempat bikin video ala-ala di sana sebelum nanti kabut. Karena kita nggak tahu ya cuaca di gunung tuh nggak bisa ditebak. Dan setauku waktu itu kan jalur yang pos 2 tuh muter. Nah, kalau bisa lebih cepat tuh emang sebenarnya jalurnya tuh lurus aja. Lurus, yang jalanan ditutup tuh tinggal lurus aja tuh sebenarnya jalur pintas. Cuman aku mau lewat di pos 2 aja guys. Mengikuti alur aja lah. Kita cari aman. Kan juga toh mereka tutup, itu pasti ada alasan ya. Asli cuacanya well. Gak ada pendaki sama sekali. Tadi sempat ada orang Malang katanya. Mereka rombongan, cuman temennya tadi satu nggak ikut naik, kayak ditinggal karena mager kali ya. Dia nunggu di warung. Nah, seperti ini. Kebayang kalau kesininya pas siang pasti bakal gerah banget. Asli gara-gara sepatuku tipis jadinya licin. Seperti biasa jangan lupa bikin video ala-ala gitu. Ini asli licin guys. Oke, udah. Yang ngevideoin siapa kak? Nggak ada, ini kameranya ditaruh aja nih. Tuh, taruh di bawah. Dari sini kalian bisa lihat sendiri. Ini jalan yang ditutup. Ini juga bisa nih. Nanti bakalan tembus kok. Cuman aku mau kasih tunjuk kalau jalannya yang ditutup tuh kayak gini. Ibarat nih, puncaknya kan di balik pohon-pohon ini. Nah kalian tinggal lurus gitu. Tapi karena ini ditutup, jadi pada muter ke sana. Jadi aku tuh kayak gini. Nah, jadi muter gitu. Cuman kalau pemandangan view gunungnya bagusan dari sini, lebih dekat. Tuh lihat, kabutnya udah mulai berdatangan. Ini cantik banget nanti kalau udah pada ngumpul di sini. Bener kata aku, 1 menit di gunung itu nggak bisa ditebak. Baru juga bikin kata-kata di sini, pemandangannya cakep. Lihat, ketutup langsung tuh, karena kabutnya cepet banget. Dari sana tebel. Yaudah kita sambil jalan tipis-tipis ke atas. Siapa tahu nanti kebuka pas nyampe puncak. Bismillah aja, karena di sebelah sana tuh masih cerah. Ini kayak cuman kabut-kabut lewat aja nggak sih? Tapi ada orang yang terabas dari sini karena mereka pengennya lebih cepet gitu. Kalau ke pos 2 ke sana. Nah, nanti tembusnya di sini. Seperti ini kondisinya. Kayak ada bekas-bekas terabasan. So ya, cari aman lah. Lewat sini aja. Tuh. Nah, jalurnya udah jelas ya. Jadi kalian nggak perlu takut. Karena waktu itu aku naiknya malam kan nggak kelihatan. Jadi aku panik terakhir di sini soalnya belum ditutup. Terus tiba-tiba ditutup dan dialihkan ke sini. Tuh. Kita naik. Kalau pas lagi cuacanya kabut kayak gini tuh aku manfaatin buat jalan. Nah, nanti kalau misalnya dikasih kesempatan buat cerah, kebuka lagi, baru aku lanjut konten. Tapi kerasa banget guys kalau lagi puasa tuh naik gunung, di tenggorokan tuh kayak kering sampai bener-bener air ludah pun nggak ada gitu loh pas mau ditelan. Kan gak bisa ditebak memang cuaca di Mongkrang tuh. Jangan kalian pikir naik siang bakalan cerah. Jangan remehin gunung. Walaupun ketinggiannya berapa, kelihatan treknya landai apa gimana,
Terus kalau kabut kayak gini usahain kalian bener-bener harus tahu jalur, karena kabut-kabut kayak gini nih yang bahaya, yang bikin pendaki pada nyasar. Terus waktu itu kan aku nyampe di puncak Mongkrang yang paling atas tuh sekitar jam 8. Ini jam 7. Aku belum nyampe pos 2. Udah gak ada harapan. Makanya setiap kalian jalan, setiap kalian istirahat, itu nikmatin aja. Karena kita nggak tahu kesempatan itu bakalan datang 2 kali apa enggak. Makanya pentingnya menghargai seseorang. Jangan sampai telat menghargai dan jatuhnya kamu kehilangan. Seperti itu. Ini ada pendaki di atas. Oh, ini kayaknya mas-masnya yang dibilang 1 motor gak sih? Turun Kak? Iya. Tadi sampai puncak? Apa cuman sini? Sampai puncak dong. Oh, naik jam berapa? Kenapa? Naik jam berapa? Berapa tadi ya? Jam 3. Oh. Jam 4. Oh. Berdua nih yang naik motor ya? Tapi udah kabut. Tapi tadi sunrise-nya cakep Kak di puncak. Udah kabut. Ya. Dari mana ya? Madiun. Duluan Kak. Madiun. Tadi ya? Iya. Tuh lihat mataharinya kayak seuprit. Jalurnya udah jelas. Tinggal turun. Nanti ketemu pohon besar. Nah, itu udah deket sama pos 2. Nih, tuh depan nih pohon besar. Astagfirullah. Nah, ini permisi. Lewatin hutan sendirian. Bener-bener sendirian sambil ngonten. Astagfirullah. Bismillah. Bismillah. Permisi. Oh. Kabut pas nyampe sini. Allah. Merinding. Oh. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai juga. Bener-bener ya, itu hutannya asli. Nih pos 2. Oke, akhirnya tepat di jam 6.58 sampai juga di pos 2. Ini tuh percabangan antara Candi 1 dan 2. Nah, kalau kalian jalan dari sini nih, yang hutan pohon besar tadi, kalau mau ke Candi 1 ambil jalur kiri. Nah, kalau Candi 2 ambil jalur kanan. Aku mau ke Candi 1 dulu sambil nunggu kabutnya agak lumayan turun. Chill-chill aja, istirahat, hemat tenaga ya guys. Karena emang tujuanku nggak sampai puncak banget. Karena emang kalau sampai puncak banget ini sayang juga kalau cuacanya kabut. Jadi nggak usah dipaksain. Asli tadi aku nggak berani berhenti lama-lama ya di tempat pohonnya karena kayak vibesnya ngeri banget. Dia tuh kayak pohonnya tuh pohon besar. Terus kayak kabut. Mana aku jalannya sendirian kan. Jadinya kayak badan aku bener-bener merinding semuanya. Takut. Gak ada pendaki sama sekali. Kalau kalian bilang alay, cobain deh kalian trekking bener-bener sendirian di tempat yang kayak gitu, belum kayak pikiran aneh-aneh, halusinasi. Dan untungnya aku udah berulang kali ke Mongkrang, jadi aku selalu kayak positive thinking. Cuman ya pastilah kalau orang lagi jalan sendirian tuh pasti ada rasa kayak gimana gitu. Kayak ada lah yang berasa diikutin,
Gak usah diganggu, tapi ya kita harus tetap sopan, namanya juga di tempat orang lain. Pentingnya juga izin orang tua dulu. Tuh, tiba-tiba cuacanya tuh kan gak bisa ditebak, saya cus. Finally sampai juga di puncaknya jam 7, puncak Candi 1. Nanti kalau kalian misalnya puncak Mongkrang, turun ke bawah seperti vlog aku dulu. Ya seperti ini kondisinya. Tuh, gak ada pendaki sama sekali. Tuh, lihat puncak Candi 1, kabut. Sepi banget guys. Berulang kali ya aku mau ngomong sama orang yang bener-bener baru ngikutin aku, yang baru kenal aku. Jadi tuh aku udah solo hiking tuh dari 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Pokoknya solo hiking yang pertama kali di sini aku ngecamp kalau nggak salah waktu puasa, yang durasinya nggak sampai 20 menitan itu. Ya udahlah, terserah kalian mau percaya apa enggak, itu terserah, tergantung pendapat kalian. Tapi emang aku bener-bener kalau solo hiking tuh sendiri ya. Wuih, di puncak pun sekarang jam 7 gak ada pendaki sama sekali, karena emang ini tuh hari Rabu. Biasanya aku kalau solo hiking kan kena pas hari Kamis, kalau itu malam Jumat. Ya udah, aku mau istirahat bentar. Semoga kabutnya turun ya, karena ini kayak kabut tebel gitu. Nyesel banget. Tadinya aku mau ngedrone karena pas bilang Gunung Launya cerah, terus teriak-teriak kayak excited gitu. Gak taunya Tuhan memberikan kabut. Ini ketinggiannya udah 2065 mdpl puncak Candi 1. Nah nanti puncak Candi 2 kalau memang aku pengen ke sana, apa cuacanya di situ juga bagus karena kayak dia lebih kebuka, jadi kelihatan bukit. Itu kalau misalnya sebelah sananya cerah, kalian bakalan kelihatan kayak bukit arah menuju ke puncak puncak Gunung Mongkrang, dan belakangnya lagi ada Jebol Larangan, cuman kayak jarang gitu loh kelihatan. Mungkin kalau nerbangin drone bisa lah yang liatin. Tuh kan, udah biru tapi kayak masih kabut. Ini kalau misalnya nggak pakai jaket yang tebel banget nih, dingin tuh. Asli ya, bisa ya gunung kayak berasa milik pribadi. Kalau nggak gitu aku mau istirahat tapi pakai jaket biar nggak begitu ini. Tuh kan, lihat gunungnya cakep banget. Ya ketutup lagi. Tadi sempat kayak kabutnya hilang. Tuh kan, lihat gak sih? Kayak kabutnya udah mulai hilang, terus kayak kelihatan gini gitu loh. Nanti aku bakalan tunjukin kalau emang dia udah kebuka. Tapi asli kalau pemandangan Gunung Lawu tuh bagusnya kelihatan dari bawah. Karena dulu pas aku solo hiking di sini, yang aku bikin tenda di sini, ini tuh bener-bener rumput-rumputnya nggak ada. Jadi view-nya langsung ke Gunung Lawu. Kalau nggak gitu kalian bisa ngecamp di bagian bawah sini. Udah beda banget sekarang. Vibes kayak gini tapi sendirian. Ini aku sekarang mau bikin video apa lagi tuh. Sampai di puncak tuh. Ambil. Tuh. Gak sih, pas aku nyampe di puncak itu kan karena sekarang tuh kayak apa namanya, dia rimbun banget. Dulu aku nemuin tempat ini, jadi dari puncak tuh kalian tinggal turun. Nah pokoknya dari puncak itu tinggal melipir ke kanan. Emang sih rumputnya sekarang tinggi-tinggi. Dulu soalnya kayak nggak setinggi ini, mungkin karena orang nggak tahu ini tuh salah satu hidden gems. Pasti orang jarang juga mampir ke sini. Nah, aku rekomendasiin kalau mau ngecamp mending di sini karena lihat
Lihat, cantik banget, masya Allah. Asli aku mau bikin video time lapse dulu. Cakep kan? Kayak Nenda view-nya langsung gini. In the warmth of the sun, we will be one. Now we're higher in the sky, where the stars and dreams collide, and the clouds make up our mind. Through the dark, we'll always shine. Hey, 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 Oke, sekarang tepat di jam 10:07 aku udah mulai turun dari puncak. Aduh, aku bener-bener ngantuk banget. Pengen cepet-cepet nyampe bawah. Terus kayak kalau nggak kuat nyetir mungkin aku kayak masih istirahat dulu. So ya, kondisinya seperti ini. Tadi sempet apa sih namanya, kayak kabut gitu kan, tapi udah kebuka lagi. Aku sempat foto-foto, video, sampai nge-live, sampai yang nonton sekitar 700 orang di TikTok. Ya, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Next solo hiking kemana? Tulis di kolom komentar. Bye bye. Tuh, bener-bener gak ada pendaki. Let's go. Sendirian terus hidupnya. Nanti aku update tipis-tipis guys. Karena kan emang kalau turun aku kayak ya udah gitu loh. Kayak padahal kan cuma turun gitu. Tuh. Suara hewan. Tuh. Kenapa enggak sih? Kayak ada apa, hewan apa kan? Sekarang ini aku lagi perjalanan turun. Aku nggak bawa jas hujan, jadinya untungnya aku bawa jaket. Walaupun emang cuman gerimis aja, kalian nggak boleh sepelein ya, kayak harus tetap pakai jas walaupun cuman gerimis gitu loh. Pakai jaket, jadi tuh basahnya nggak langsung di badan gitu loh. Karena kalau udah sakit tuh repot. Kalau kamu sakit nggak ada yang nyakitin akunya. Tuh jalannya licin, jadinya harus hati-hati karena kena hujan ya. Nah, macam nih lah, basah dah.